Alumni. Saya tanya dulu kepada yang alumni STP. Thomas More. Satu semester dulu bayar berapa di STP? Angkatan pertama. Lupa. Angkatan pertama lah. Satu semester berapa? Domi. 1.200.000 Pak. 1.200.000. Ya. Itu paling murah. Tinggi. Oh iya. Jadi 1,2. Yang swasta dulu. Itu kalau swasta, ya. Kalau negeri itu ada pilihan 600.000 per semester UKT. Kemudian ada yang tengah itu 900.000 dan 1.200.000. Tapi kalau 1.200.000 itu untuk yang KIP atau beasiswa. Jadi 1,2 itu sedikit sekali untuk yang membayar sendiri. Jadi kebanyakan dari segi setakat itu membayarnya 600.000 atau 900 atau 0. Jadi ini keistimewaan setakat. Kalaupun tidak mampu tapi membayar secara reguler karena tidak wajib, apakah masih ada beasiswa? Ada beasiswa PPA atau mahasiswa yang berprestasi. Jadi ini sedikit promosi dari setakat. Jadi jangan takut untuk membawa umat-umat kita yang ingin kuliah itu untuk S1. S2 juga ada. S2 kalau di UNTAN satu semester berapa ya? Paling murah. S2 kaca saya kemarin 6 juta. Oh, 6 jutaan. tahun kapan? 6 juta. Enggak, itu tahun kapan? 12 juta paling murah sekarang. Ya, naik. Saya 2016 sampai 2019. Oh, segitu dia. Bu Elizabeth di UKT-nya kemarin berapa? Waduh, cuma 2.500.000. Di setakat untuk S2 2.500.000. Satu semester. Satu semester. Tidak ada pungutan lain, Bu? Tidak ada. Jadi ini loh enaknya kalau negeri. Kau udah ngambil duit S2? Jadi silakan membawa umat untuk mendaftar di Kau ngapa enggak? setakat negeri Ambil Pontianak S2-nya. sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau ada Ini 2,5 juta nah aja ini, murah. bisa juga kita ajukan Pondok. KIP-nya. Jadi kalau tidak Ikutlah. salah kemarin banyak yang KIP ya yang mendaftar. Lakimu udah Mereka mendapat PNS ya? beasiswa dan mereka tidak Lakimu PNS kan? dipungut malah lebih Oh, kalau swasta. tidak salah. Ya lagi kan? 105 orang mahasiswa Tapi udah setakat P3 KIP. Dignasius. Hah? SMA gitu. Satu bulan 1,1 juta itu dikasih atau Swasta. diberikan dari negara, bukan memberi ke negara tapi diberi negara. Jadi ini salah satu buah-buah penelitian lagi. Jadi ini sedikit saja yang kami promosikan. Promosi panjang ya, jadi lanjut sesi promosi strateginya. Oke, itu dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya di sini ada timnya. Tim BNT itu ada Bu Yusi, kemudian Enggak ada, Pak pindah Leon, semua nih. dan kawan-kawan. Jadi untuk informasi tentang setakat negeri Pontianak udah kau nanti bisa rupanya. dicek di websitenya. Kegiatan Berarti- juga ada YouTube-nya, Hah? kemudian Instagram juga Berarti ada. panggil kayak nenen. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya. Sudah siap Kayak nenen. Pak Rey. Kami memanggilnya Pak Rey, namanya panjang. Dia suka menyingkat. Jadi ada GPH-nya panjang sekali. Jadi kita panggil saja Pak Rey. Pak Rey silakan. Pak Rey kalau orang UIN Jogja memanggilnya Judika karena mirip-mirip Judika. Nyanyi loh lagu. Tapi dari kemarin suruh nyanyi nggak mau ini. Judika kok tidak nyanyi nggak alasan lagi. Tersakiti. Jadi 1 jam ini kita akan berproses untuk kerjasama di PPL. Jadi bagaimana sih PPL Setakat Negeri Pontianak yang beberapa tahun ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian
nanti pasti akan berkembang karena PPL ini kan masih di prodi PKK. Sedangkan S1 tadi sudah diinfokan bahwa ada prodi untuk pastoral, prodi teologi, konseling pastoral. Konseling pastoral nanti gelarnya SPD, sama seperti PKK. Kalau pastoral itu SPD, pastoral SAG. Kalau teologi STH. Jadi setakat berkembang menjadi 5 prodi, kemudian nanti akan berkembang lagi isinya. Jadi kami masih satu angkatan baru untuk 3 prodi baru ini. Jadi PKK, Pendidikan Keagamaan Katolik, yang selama ini dulu dikenal sebagai GSTP, SAG dulu, sudah menjadi SPD, Sarjana Pendidikan. Kemudian mereka kalau di PKK itu setelah semester ke-6 mereka diutus ke paroki untuk melaksanakan PPL. Apa itu PPL? Kita langsung ke sumbernya, di koordinatornya. Silakan Pak. Ngantuk Pak. Kau tidur ke tadi? Baik, selamat malam Pastor, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya akan menyampaikan secara singkat tentang program praktik pengalaman lapangan mahasiswa Setakat Negeri Pontianak untuk program S1. Sebetulnya ini yang harus menyampaikan Pak Lukas, tapi karena Pak Lukas ada acara juga, saya diminta untuk menyampaikan sedikit tentang PPL mahasiswa Setakat Negeri Pontianak. Saya baru 2 tahun ini diminta untuk membantu Pak Lukas mengurusi tentang PPL ini. Jadi saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang sudah kami buat terkait dengan PPL ini. Ini yang Bapak Ibu lihat, ini adalah pedoman, buku pedoman untuk praktik pengalaman lapangan mahasiswa. Jadi Setakat mengirim mahasiswa semester 7 untuk melaksanakan PPL atau semacam KKN di paroki dan juga di sekolah. Tahun lalu kami mengirim ada 165 mahasiswa, dan tahun ini kami mengirimkan 175 mahasiswa. Kami setiap tahun itu menerima kurang lebih 200-an mahasiswa untuk prodi PKK. Tetapi ketika masa selesai itu di antara 150 sampai 180 mahasiswa yang bisa pergi melakukan PPL. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan mahasiswa itu tidak bisa pergi PPL. Kami ada 3 bidang studi yang ketika mahasiswa itu melakukan PPL. Yang pertama ada praktik pengajaran di sekolah, yang kedua praktik pastoral, yang ketiga praktik katekese. Untuk praktik pastoral dan katekese itu dibuat di paroki. 2 tahun terakhir ini kami mengirimkan mahasiswa ke 4 keuskupan. Yang pertama Keuskupan Pontianak, Agung Pontianak, yang kedua Keuskupan Sanggau, yang ketiga Keuskupan Sintang, dan yang keempat Keuskupan Ketapang. Tahun ini kami mengirimkan mahasiswa itu ada 175 ke 4 keuskupan tadi dengan jumlah 34 paroki. Keuskupan Sintang 20 paroki, Keuskupan Sanggau 8 paroki, Keuskupan Agung Pontianak 2 paroki, dan Keuskupan Ketapang ada 4 paroki. Jadi paling banyak di wilayah Keuskupan Sintang sampai di paroki Nangak Hantu. banyak. Ini yang lebih jelas mengenai jumlah paroki yang kami kirimkan mahasiswa PPL kami. Jadi ada 175 dan dibimbing oleh 23 orang dosen pembimbing di setiap bidangnya. Di praktik pengajaran 8 dosen, di praktik
pastoral 8 dosen, dan di praktik katekese juga 8 dosen, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Selama ini kami mengirimkan ke paroki dan kami meminta pastor paroki untuk membantu setakat mencarikan sekolah, ya, mendistribusikan mahasiswa kami ke sekolah-sekolah, entah itu SD, SMP ataupun SMA yang ada di wilayah paroki yang dipimpin oleh para imam tadi. Jadi mereka membantu kami mendistribusikan mahasiswa ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah paroki ataupun di stasi. Nah, ini beberapa sekolah yang ada mahasiswa PPL di tahun ini. Ada di SDN 30 Mail Jampong, Perimpa, lalu ada di Beduai, ada di Tayan Hilir, kemudian ada juga di misalnya Embalo. Nah, ini ada banyak sekolah, sekitar 100 lebih sekolah yang ada mahasiswa setakat. Membantu mereka selama membantu sekolah kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Jadi mahasiswa ini melakukan PPL kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Jadi tahun ini kami mulai itu di bulan Agustus dan akan berakhir di bulan Januari. Tepatnya tanggal 15 Januari. Tahun lalu kami ada membuat beberapa kerjasama dengan paroki. Jadi kami sudah membuat beberapa kerjasama dengan paroki dan sekolah. Nah, selama ini di paroki itu menerima dengan baik mahasiswa PPL pun juga di sekolah. Hanya ketika di sekolah itu beberapa tempat itu meminta surat pengantar yang diberikan kepada koordinator bidang pendidikan yang ada di kecamatan atau di kabupaten. Seperti di Tayan itu meminta surat pengantar dari kampus untuk diberikan kepada koordinator bidang pendidikan kecamatan. Juga di Semitau dan Sejiram itu setiap tahun mereka meminta surat dari kampus pengantar untuk diberikan kepada bidang pendidikan yang ada di kecamatan. Jadi selama ini kami baru bekerjasama dengan paroki dan keuskupan itu pada keuskupan Sintang yang kami buat MOU. Kemudian mahasiswa ini sebelum mereka pergi melakukan PPL, kampus juga memberikan mereka itu pembekalan persiapan sebelum mahasiswa itu melakukan PPL. Biasanya itu seminggu sampai 2 minggu yang berkaitan dengan pengajaran, berkaitan dengan pastoral dan berkaitan dengan katekese. Yang menjadi narasumber kami itu dari pihak luar seperti Pak Priyadi dari bidang pendidikan dan Ibu Bonden juga dari bidang pendidikan. Dan dari kampus juga ada pastor dan dosen yang memberikan pembekalan baik di bidang pendidikan, bidang pastoral dan juga bidang katekese. Jadi 2 tahun terakhir kami membuat pembekalan atau memberikan pembekalan bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan melaksanakan PPL. Mungkin saya sekian aja. Terima kasih. Saya menambahkan, jadi mahasiswa-mahasiswa kami ini setelah mereka belajar secara teori, mereka juga diberi waktu untuk menerapkannya di lapangan. Akan tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana mahasiswa itu dituntut serba bisa. Jadi dianggap mereka dari setakat mereka sudah matang langsung bisa, padahal mereka masih belajar. Jadi memang PPL ini adalah salah satu
waktu untuk mereka bisa belajar, tapi juga ini promosi kita supaya mereka bersemangat untuk menjadi seorang guru agama Katolik. Jadi banyak yang pulang dari PPL semakin bersemangat untuk menyelesaikan studinya karena mereka ditanya oleh paroki-paroki atau sekolah yang menerima mereka sebelumnya, kapan kalian kembali ke sini untuk menjadi guru? Atau ketika kami monef ke sekolah ataupun ke paroki ketemu dengan mereka dalam masa PPL, mereka banyak ditawari untuk kembali ke tempat PPL mereka untuk bekerja sebagai guru agama Katolik. Jadi ini adalah promosi dari kami untuk mereka, plus menyemangati mereka supaya segera lulus. Karena biasanya kasusnya itu ketika mereka sudah selesai PPL, mereka terlena, akhirnya skripsinya nggak selesai, sarjananya hilang. Seperti tadi yang disampaikan, setelah mereka ada transisi, kemudian dari STP ke Stakat, kemudian mereka merasa ya, takut ribet atau apapun itu, akhirnya tidak melanjutkan, dan ujung-ujungnya menjadi masalah di kemudian hari. Jadi PPL ini tidak akan terlaksana jika tidak ada kerjasama antara pihak kampus dengan pihak paroki dan juga terutama para penyuluh. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa kami terima sebagai dari pihak Stakat. Jadi gambarannya PPL itu yang dari kami seperti ini loh. Mereka harus mengajar di sekolah. Kenapa mereka harus mengajar di sekolah? Karena mereka ingin menerapkan ilmu-ilmu pendidikan yang selama ini mereka peroleh. Yang pertama. Yang kedua, mereka tahu bahwa sekolah-sekolah di Kalimantan Barat itu sangat membutuhkan guru agama Katolik. Sampai setahun saya menjadi dosen pendamping mereka, selalu saja ada yang disuruh mengajar mata pelajaran lain di luar agama Katolik. Misalnya, Pak, saya mengajar agama Kristen, apakah bisa kami laporkan? Tentunya tidak. Tapi kalau kami diminta bantuan, apakah kami tidak membantu? Nah, pertanyaannya mereka mampu atau tidak? Tapi melihat kondisi di lapangan, mereka mau tidak mau, mampu tidak mampu, harus belajar sendiri. Bahkan ada yang mahasiswa tidak bisa bahasa Inggris, disuruh mengajar bahasa Inggris. Mantap. Gak tahu muridnya jadinya apa. Ada yang nggak bisa matematika, statistiknya tuh naik turun, disuruh ngajar matematika. Tapi inilah keadaannya, inilah lapangan, inilah kondisi di lapangan. Dan mereka harus bisa memposisikan diri sebagai seorang guru. Nah, sekarang saatnya kita juga melihat bagaimana tugasnya para penyuluh. Mereka bisa memimpin ibadat. Apakah para mahasiswa di Stakat diajari untuk memimpin ibadat? Mereka setiap hari pukul 7:30 sudah ada di kampus untuk ibadat pagi. Bukan ibadat harian, tetapi latihan ibadat. Jadi bergantian mereka memimpin ibadat supaya mereka terbiasa. Nanti ketika PPL mereka tidak canggung, kemudian ketika mereka lulus, mereka juga siap menjadi penyuluh agama. Jadi ini yang kami siapkan selama ini. Dan kami sering mendengar dari keluhan-keluhan dari pastor, kemudian keluhan dari mahasiswa juga. Tapi yang jarang sekali kami dengarkan langsung ini adalah dari pengguna, dari Anda sekalian. Jadi mohon masukannya, mohon nanti kita supaya bersinergi untuk kerjasama PPL ini. Apakah ada masukan untuk kami supaya kami bisa berbenah diri, mempersiapkan segala sesuatu, atau ada komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Misalnya kalau ada yang laporan ke Bimas Katolik bahwa mereka ada di situ, nanti harusnya seperti apa supaya kami ketika merancang program PPL ke depan itu lebih enak dan kerjasama kita itu bisa lebih berjalan dengan lebih baik. Begitu Pak Rik? Teman-teman, Mas. Baik, waktu kami berikan untuk kita berdiskusi masalah PPL ini. Ada yang mau